saya Agustiawan, kelas 2.3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan 11, yaitu constraint, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer, OJA. Tujuan pembelajaran constraint yaitu yang pertama, memahami definisi constraint, yang kedua, dapat membuat constraint, dan yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Teori dan percobaan. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat pada pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu yang pertama not null, yang kedua unique, ketiga primary key, keempat foreign key, dan kelima check. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Percobaan 1. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Deskripsi dituliskan create tabel employee dalam kurung if no number sama dengan 4, in varchar 2 sama dengan 10, not null, kemudian job varchar sama dengan 9, dip no number 7,2, not null. Unique constraint. Constraint unik mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Percobaan 2. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unik. DSQL dituliskan, yaitu create tabel departemen, dip no number sama dengan 2, diname varchar sama dengan 14, log varchar sama dengan 13, constraint dep name yuka unique dalam kurung diname. Primary key constraint. Constraint memiliki membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Percobaan 3. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. SQL dituliskan create tabel departemen, dip no number sama dengan 2, diname varchar sama dengan 14, log varchar sama dengan 13, construct dep diname yuka unique dalam kurung diname, kemudian construct depno pk primary key dalam kurung depno. Foreign key constraint. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Percobaan 4. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint foreign key. DSQL dituliskan, yaitu create tabel employee number sama dengan 4, in varchar sama dengan 10, not null, job varchar sama dengan 9, dip no number dalam kurung sama dengan 7,2, not null, constraint emp depno fk foreign key dalam kurung depno, preference departemen sama dengan depno. Check constraint. Constraint digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Percobaan 5. Constraint check berikut akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada kolom 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Deskripsi dituliskan alter tabel employee add constraint emp depno ck, kemudian yang
ketiga yaitu cek dalam kurung depno between 10 and 99. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambah suatu constraint digunakan perintah alter tabel dengan penulisan alter tabel add constraint tipe dalam kurung kolom. Percobaan 6. Akan ditambahkan kolom baru manager number sama dengan 4, kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom if no, dan berakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom manager. SQL dituliskan yaitu alter table employee add dalam kurung manager number sama dengan 4, kemudian alter number employee add constraint if no pk primary key dalam kurung if no, kemudian alter table employee add constraint emp manager fk foreign key dalam kurung manager prevent employee dalam kurung if no. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisan alter table drop constraint tipe dalam kurung kolom. Percobaan 7. Hapus constraint manager atau percobaan 6 dari table employee. Alter table employee drop constraint emp manager vk. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel chain, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent, digunakan perintah cascade. Percobaan 8. Hapus primary key tab no yang ada pada tabel tab. SQL dituliskan alter table tab drop primary key cascade. Menonaktifkan atau disabling constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Percobaan 9. Menonaktifkan constraint if no pk yang telah dibuat pada percobaan 6. SQL dituliskan alter table employee disable constraint if no pk cascade. Mengaktifkan atau enabling constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Percobaan 10. Aktifkan kembali constraint if no pk yang telah dinonaktifkan pada percobaan 9. SQL dituliskan alter table employee enable constraint if no pk. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Percobaan 11. Tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. SQL dituliskan yaitu column sheet condition format A20, kemudian cell constraint name, constraint type, cell condition from user constraint, variable name sama dengan employee. Yaitu kita dapat melihat tabel tersebut di mana berisikan kolom constraint name, kemudian yang kedua kolom set condition. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential registry atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Latihan soal. Buat tabel teman dengan struktur sebagai berikut, di mana pada tabel tersebut berisikan nama kolom, tipe, dan keterangan dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Pada kolom nama constraint berisi notif pk, kemudian tipe constraint bertipe primary key.
TSQL dapat kita ketikkan yaitu create tabel departemen dalam kurung not tab nambah sama dengan 2, nama tab varchar sama dengan 14, lokasi varchar sama dengan 13, kemudian constraint not tab pk primary key, yaitu kita dapat melihat pada tabel tersebut di mana kolom yang pertama berisi name yaitu not tab, nama tab, lokasi, dan yang kolom kedua null, apakah isinya bernilai null atau tidak. Kemudian kolom yang ketiga type berisikan number sama varchar. Nomor 2, buat tabel pegawai dengan struktur di mana tabel tersebut berisikan kolom nama, tipe, dan keterangan dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel berikut, di mana tabelnya berisikan kolom nama constraint diisi dengan dibuat oleh sistem gaji CK, kemudian kolom tipe constraint diisi dengan primary key cek kondisi gaji lebih besar daripada 0. TSQL dapat ketikan yaitu create tabel pegawai dalam kurung nopek number sama dengan 4, primary key, nama varchar sama dengan 10, gaji number sama dengan 7,2, depno number sama dengan 2, constraint gaji CK cek dalam kurung gaji lebih besar daripada 0, dimana kita dapat melihat tabel tersebut yaitu berisikan pada kolom name, nopek, nama, gaji, depno, kemudian kolom 0 berisikan apakah nilainya berisi 0 atau tidak. Pada kolom tipe berisikan number dan varchar. Nomor 3, buat constraint baru pada tabel departemen. TSQL kita dapat ketikan yaitu
SQL dapat kita ketikkan yaitu alter table departemen, kemudian yang kedua add constraint, nama tab Yuki Unique sama dengan dalam kurung nama departemen. Kemudian kita dapat melihat pada tabel tersebut di mana kolom yang pertama berisikan name, yaitu berisi no dep, nama dep, kemudian lokasi, di mana tabel tersebut pada no dep berisikan tipe number, nama departemennya berisikan varchar sama dengan 14, kemudian lokasi bertipe varchar sama dengan 13. Nomor 4, nonaktifkan constraint gaji JK pada tabel pegawai dengan perintah disable. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu pada SQL dapat kita ketikkan yaitu alter table pegawai, kemudian disable constraint gaji JK, dimana tabel tersebut berisikan kolom nama, nopek, nama, gaji, kemudian depno. Kemudian pada kolom null apakah nilainya berisikan not null atau null. Kemudian pada kolom tipe berisi number dan varchar. Nomor 5, tambahkan baris baru pada pegawai, yaitu pada kolom nama berisikan nopek, nama, gaji, dan depno. Kemudian nilainya pada nopek 99, nama saya, gaji sama dengan 0, depno sama dengan 10. Kalau baris baru tidak berhasil dibuat, apa yang sebelumnya harus ada pada tabel departemen. Di SQL dapat kita ketikkan yaitu insert into pegawai values dalam kurung 99, saya, 0, 10. Kemudian select bintang from pegawai, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom nopek,
yang berisi 99, kemudian kolom nama berisikan saya, gaji berisikan 0, kemudian date no 10. Aktifkan kembali konstruk gaji jika pada tabel pegawai dengan perintah enable. Mengapa perintah tersebut tidak berhasil dilakukan? Apa yang dihapus dari tabel pegawai sebelum konstruk gaji jika diaktifkan kembali? SQL dapat kita ketikkan yaitu SQL dapat ketikkan alter tabel pegawai. Kemudian kedua, enable konstruk gaji jika pada tabel tersebut akan mengalami kesalahan pada tabel pegawai karena perintah tersebut masih tidak dapat dibuka dengan enable tetapi masih disable.